Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat DSP. Rapor pemain timnas yang bermain di Eropa dan di tanah air pekan ini di Liga Inggris pekan 24 dan di liga-liga lain masih ada yang pekan 22, 21 dan 23. Nah, kita awali dari Liga Italia Serie A. Ada Sassuolo yang menang 3-1 atas Pisa, bermain di kandang Pisa. Jai bermain di central back dengan rating 7,6, center back sebelah kanan, namun lebih tinggi Tarek Maremovic, kompatriotnya, yaitu dengan rating 7,8. Nah, duet ini sangat fenomenal di Italia, sehingga menjadi target beberapa klub ternama di Eropa seperti AC Milan, Inter Milan, ingin memboyong duet dari Jai Ises dan Tarek Maremovic. Kemudian di Liga Italia juga ada Cremonese, namun kalah menjamu Inter Milan. Bermain juga malam tadi sama dengan Sassuolo, kalah 0-2. Dan rating semua pemain dari Cremonese semuanya merah, termasuk kiper kita yaitu Emil Audero, kalau tidak salah ratingnya di Podmob 5,6. Nah, merah semuanya, jadi sangat mengkhawatirkan, sehingga klasmennya Sassuolo saat ini peringkat 11, sedangkan Cremonese peringkat 14. Lanjut kita ke Liga Prancis, ada Lyon menang 1-0 atas Lille, namun Verdong, kemudian ada Olivier Giroud, mereka bermain di babak kedua. Kenapa? Karena sebelumnya Lille sendiri habis berjuang mati-matian untuk meraih tiket playoff di Liga Eropa, sehingga mereka akhirnya berhasil menduduki peringkat 19, yaitu berhasil melanjut ke playoff melawan, kalau tidak salah, Nottingham Forest, kalau tidak ada klub dari Liga Yunani. Ini dilakukan untuk rotasi karena untuk meraih hasil maksimal, dan Lille juga menganggap bahwa laga yang melawan Lyon ini adalah laga yang berat, sehingga mengorbankan starting lineup terbaiknya, habis bermain di Liga Eropa tentunya. Dan Verdong sendiri masuk di menit ke-78 dengan 12 pas, hanya melakukan 12 passing, akurasi passingnya 100%. Lanjut kita ke Liga Jerman, ada hasil imbang dari Werder Bremen melawan Borussia Mönchengladbach, namun Kevin Dix sebagaimana minggu lalu masih belum bisa bermain, yaitu cedera kepala. Nah, kita doakan semoga Kevin Dix di pertandingan pekan berikutnya bisa bermain dan mengangkat Borussia Mönchengladbach ke papan tengah. Kemudian ada Liga Belgia, FC Pedender, di mana klub dari Ragnar Ortmangun ini kembali kalah di tangan geng 1-2. Dan Ragnar sendiri menghilang dari DSP karena masih cedera. Dan klub FC Pedender kemungkinan besar dan hampir dipastikan akan degradasi di Liga Belgia, karena saat ini berada di juru kunci. Tentunya kalau ingin berhasil dan selamat dari degradasi, maka minimal di pertandingan sisa tidak boleh lagi kalah, jadi harus hasil draw, dan sebaiknya ya hasil menang. Kemudian kita lanjut ke Eredivisie, Fortuna Sittard, tempat Justin Abner bermain, kalah 1 dari Heracles di kandang Heracles. Nah, rating Justin Abner sendiri di sini di pertandingan ini cukup tinggi, yaitu 7,2. Akurasi passing 71,6, ya tidak terlalu baik, tapi tidak juga terlalu buruk. Timnya kalah
Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya kembali bisa berbicara banyak di Eredivisie atau Liga Belanda. Sedangkan FC Volendam sendiri, FC Volendam bermain melawan Go Ahead Eagles. FC Volendam sebetulnya klubnya Mauro Zilstra, tetapi Mauro Zilstra tidak tercatat di tim senior dari FC Volendam, namun melawan Go Ahead Eagles bermain imbang 1-1 dan James bermain full 90 menit dengan rating 7,3. Dia meraih catch 2 chance, memberikan maksudnya 2 chance peluang kepada rekan-rekannya, dan akurasi passing 83%. Nah, saat ini Go Ahead Eagles sendiri bertengger di peringkat 11. Sedangkan Volendam kalau tidak salah peringkat 17. Lanjut klub Emiliano Jonathans 2-2 menjamu Ajax Amsterdam, dan Emiliano Jonathans terbaik pekan ini, dia mencetak 1 gol di menit 74. Sedangkan dia sendiri bermain hanya 63 menit. Mudah-mudahan prestasi dari Emiliano Jonathans di Excelsior ini bisa memberikan kesempatannya nanti di FC Utrecht menjadi starter, atau setidaknya kembali memperpanjang peminjaman atau dipermanenkan oleh Excelsior agar jam terbang dari Emiliano Jonathans ini bisa bermanfaat setidaknya hingga FIFA Matchday Maret nanti. Kita doakan Emiliano Jonathans menjaga ritme hingga pertandingan FIFA Matchday untuk kemenangan timnas Indonesia di pelatih baru John Herdman tentunya. Kemudian ada Rosenborg bermain 0-0 melawan AS Trenčín di Liga Slovakia, di mana Marcelino Ferdinand masih menghilang dari DSP karena cedera pasca operasi. Dia sudah tidak bermain selama 2 bulan dan saat ini masih belum juga bermain dan menghilang dari DSP. Kalau bisa disarankan ya sebaiknya apabila nanti Emiliano Jonathans tidak kunjung bermain di Liga Slovakia, sebaiknya dia kembali lagi ke Liga Asia Tenggara atau ke Liga 1 di Super League Indonesia, tentunya BRI Super League. Entah itu kembali ke Persebaya atau di Persija, yang jelas yang bisa memberikan jam terbangnya yang lebih baik dari Liga Slovakia. Karena Liga Slovakia sendiri di Eropa bukan liga utama dan jarang mendapat sorotan baik dari Eropa sendiri maupun dari tanah air. Kita jarang memberikan perhatian ke Liga Slovakia, terutama AS Trenčín. Nah, kita kembali ke Excelsior versus Ajax. Ternyata kiper kita yang telah pindah ke Ajax Amsterdam, yaitu kiper timnas Indonesia, masih menyaksikan pertandingan dari tribun penonton, dan dia menyaksikan bagaimana Emiliano Jonathans mencetak mampu membobol gawang rekannya di Ajax Amsterdam. Siapa dia? Tentunya Martin Pas. Martin Pas sudah merampungkan transfernya ke Ajax dari FC Dallas di MLS. Mudah-mudahan dia mendapat tempat di Ajax ini, karena dari pertandingan tersebut, dari kebobolan dari Excelsior ini menjadi perhatian dari Ajax, sehingga mereka memberikan kesempatan nantinya ke Martin Pas sendiri agar bisa memiliki jam terbang, karena dia sudah lama juga tidak bermain. Sejak Oktober yang lalu belum pernah lagi bermain sepak bola. Sedangkan sebelum dari Oktober tahun 2025 dia mengalami cedera di FC Dallas.
Nah demikian kawan-kawan, sebelum kita akhiri ada sedikit kabar berita tentang Manchester United, di mana Manchester United kembali menang melawan Fulham dan saat ini bertengger di peringkat 4 klasmen. Sangat bagus sekali permainan Manchester United, atraktif dan bertolak belakang dengan apa yang ditampilkan oleh rekan sekotanya. Ini Manchester City sudah menang 2-0 di babak pertama, namun tidak bisa mempertahankan kemenangan sehingga harus rela berbagi poin di kandang Tottenham Hotspur. Nampaknya Erling Haaland selaku ujung tombak masih belum kembali ke performa terbaiknya. Sudah saatnya Pep Guardiola mencadangkan Erling Haaland di babak pertama di pertandingan berikutnya. Sebaiknya memberi kesempatan kepada striker Manchester City yang lain agar bisa mencetak gol dan menjadikan gol dari peluang-peluang yang ada. Bravo MU, bravo Timnas, bravo Man City, bravo DSP Bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.